Salam jumpa pemirsa. Kali ini kita sedang menyaksikan program acara L2 Show yang tentunya sangat menginspirasi dan juga mengedukasi. Lebih dari 50 negara di dunia telah meluncurkan program vaksinasi COVID-19, termasuk Indonesia pada tanggal 13 Januari lalu. Di Bahrain, vaksin COVID-19 diberikan secara gratis bagi warga negara setempat. Juga untuk warga negara lain yang tinggal dan beraktivitas di negara tersebut, tidak terkecuali WNI. Seperti apa pelaksanaannya? Segera kita lakukan dialog di L2 Show yang akan dipandu oleh saya sebagai co-host, Rona, dan tentunya host kita yang sangat trendy, yaitu Bapak Leles Sudarmanto. Ya, selamat para pemirsa TV Link dimanapun berada. Kebetulan kami ini akan diskusi dengan Bapak kita yang luar biasa, Dubes Bahrain. Mudah-mudahan Bapak Raharjo, Syarif Raharjo berkenan untuk diskusi pada kesempatan yang baik ini untuk membicarakan bagaimana kondisi Bahrain tentang perkembangan COVID. Mungkin untuk masyarakat Indonesia yang ada di sana nanti bisa lebih baik, kita lebih detailnya Bapak kita Dubes Indonesia yang bertugas di Bahrain bisa memberikan pencerahan. Mari kita ikutin, selanjutnya ada visualisasi yang akan kita sajikan untuk pencerahan bersama. Silakan. Vaksinasi COVID-19 mulai digelar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Juru bicara vaksinasi dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dapat melakukan vaksinasi di negara domisili. Menurutnya, sudah menjadi perjanjian bersama bahwa suatu negara akan memberikan vaksinasi kepada penduduk yang tinggal di negaranya, meskipun bukan berstatus sebagai warga negara tersebut. Meski demikian, seandainya vaksinasi terhadap WNI yang berdomisili di luar negeri mengalami kendala, pemerintah Indonesia akan tetap bertanggung jawab. WNI yang tinggal di luar negeri pun diminta melapor ke Kementerian Luar Negeri atau Kedutaan Besar RI di negara setempat seandainya mengalami kesulitan dalam vaksinasi. Oke pemirsa dimanapun berada, tadi cuplikan video visualisasi tentang COVID. Untuk itu saya akan menyapa Bapak kita, Bapak Syarif Raharjo, Dubes Bahrain. Mudah-mudahan beliau ada di sana. Selamat pagi Bapak Syarif Raharjo, selamat pagi. Kami di Indonesia selamat siang. Ya, perkenalkan Pak, kami dari TV Link, kami nama Leles Sudarmanto, host TV Link. Mudah-mudahan bisa diskusi tentang COVID yang sekarang menggelora di seluruh Indonesia. Untuk itu, mari saya mau menanyakan, Bapak sudah menjadi dubes di Bahrain sudah berapa lama Bapak? Oh. Saya duta besar di Suriname dan alhamdulillah mungkin tahun ini atau akhir tahun ini selesai tugas saya. Oke Bapak, untuk itu Bapak saya akan ajak diskusi tentang perkembangan COVID yang ada di Bahrain. Mungkin masyarakat Indonesia, mungkin para petinggi Indonesia belum lebih detail bagaimana Bapak mengatasi, termasuk bagaimana memulai vaksinasi perdana warga Indonesia yang ada di Bahrain, termasuk Bapak kelola itu nantinya harus bagaimana. Saya minta info persiapan-persiapan yang perlu Bapak antisipasi untuk mengatasi vaksinasi COVID ini. Silakan Bapak. Vaksinasi di Bahrain secara resmi mulai dilakukan pada bulan Desember tahun 2020. Namun demikian,
uji cobanya sudah dilakukan sejak bulan Juni tahun 2020, yang mana uji coba tersebut dilakukan secara bertahap sampai 3 kali, yang mencakup 7.700 orang. Ini dilakukan untuk para relawan yang bersedia untuk menjadi relawan uji coba. Kemudian vaksinasi secara umum di Bahrain yang dilakukan sejak bulan Desember 2020 itu dilakukan melalui pendaftaran secara online. Jadi tidak ada prioritas. Jadi yang diprioritaskan siapa yang mendaftar duluan itu yang divaksinasi. Termasuk para WNI kita di sini. Demikian, Pak. Oke Pak, terima kasih. Itu sekilas tentang informasi bagaimana mekanisme vaksin yang akan dilakukan di Bahrain. Mungkin juga pertanyaan saya kedua Pak, seperti apa respon warga negara Indonesia yang ada di Bahrain dengan adanya vaksin yang Bapak akan siapkan itu, responnya bagaimana Bapak kira-kira? Respon oleh WNI kita, Pak, ya? Betul. Responnya mereka sangat antusias. Mereka hampir semua WNI kita ya mengetahui hal tersebut mendaftar. Jadi kira-kira kalau secara hitungan manual saya kurang mendapatkan informasi, tapi sudah banyak WNI kita yang yang menjalani vaksinasi. Dan menurut data hari ini, seluruh penduduk maupun WNI warga negara Bahrain yang divaksinasi sudah mencapai 10%, kurang lebih 170.433 orang. Bahrain sendiri mentargetkan setiap harinya kurang lebih 5.000 sampai 10.000 orang yang divaksinasi. Dan vaksin yang dipakai ada 2 macam, yaitu Sinopharm dan Pfizer. Jadi demikian Pak. Saya sendiri sudah 2 minggu yang lalu selesai vaksinasi yang kedua. Oh, Bapak juga sudah termasuk? Bapak juga sudah termasuk divaksin? Sudah. Wah. Sudah yang kedua kemarin 2 minggu yang lalu. Alhamdulillah Bapak. Kami masih nunggu ini Bapak dari Indonesia. Selanjutnya saya juga mau bertanya ini Bapak. Itu matinya. Ya, halo. Ya, tes. Ya Bapak, oke. Pertanyaan selanjutnya nih Pak ya. Berapa banyak target vaksinasi WNI di Bahrain dan apakah ada prioritas penerimaan vaksin? Maaf suaranya kurang keras. Oh ya, oke baik Pak. Jadi berapa banyak target vaksinasi WNI di Bahrain dan apakah ada prioritas penerimaan vaksin Bapak? Saya jawab, jadi penolakan tidak ada, penolakan dari warga negara kita tidak ada sama sekali. Penolakannya tidak ada. Tapi untuk target vaksinasi WNI-nya itu kira-kira berapa banyak Bapak? Target dari WNI-nya sendiri, untuk WNI-nya sendiri berapa banyak Bapak yang ingin divaksinasi? Maaf, suaranya nggak kedengaran, suaranya. Testing, sudah. Oh ya, ini sudah cukup Pak suaranya? Belum. Sudah. Sama sekali. Atau dilempar aja kamu. Halo tes. Ya halo Bapak. Kalau satunya Pak, Bapak tes. Cukup Bapak dari sini? Oh tidak ada suara. Nggak jelas Pak suaranya. Kecilan. Hilang suaranya. Lama sekali. Kalau dengan saya bagaimana Pak? Dengan kami? Ya lumayan Pak. Lumayan. Oke. Jadi tadi ada pertanyaan ini mandek mati lagi nih Bapak anunya.
Jadi prioritasnya sudah WNI ini sudah jalan, dan berapa banyak Pak kira-kira WNI yang divaksin nanti rencananya di tempat Bapak di Dubes? Begitu, oke. Ya. Tadi saya jawab, prioritasnya semuanya Pak, semua diprioritaskan. Jadi siapa yang mendaftar duluan itu segera divaksinasi. Kalau yang mendaftar belakangan, ya vaksinasinya belakangan. Nah kemudian jumlah WNI yang divaksinasi, tadi saya sampaikan juga kami tidak memiliki angka yang tepat. Karena apa? Karena WNI yang sudah divaksinasi itu tidak melaporkan kepada kami, tapi kami yakin WNI di sini sudah banyak yang mendaftarkan diri untuk divaksinasi. Apakah WNI itu yang divaksin harus melalui kedutaan atau pemerintah setempat, bagaimana Pak? Jadi begini, Ministry of Health, Kementerian Kesehatan Bahrain itu membuka pendaftaran secara online itu berdasarkan nomor KTP. Kalau di kita NIK Pak ya, nomor itu kependudukan. Jadi di situ setiap WNI yang tinggal secara legal di Bahrain itu memiliki nomor induk kependudukan di Bahrain. Nah, dari situlah mereka mendaftar, dan dari situ mereka akan di-approve untuk divaksinasi. Jadi WNI yang tidak memiliki nomor kependudukan, misalnya WNI yang belum terdaftar sebagai penduduk di Bahrain, tidak bisa mendaftar untuk divaksinasi, Pak. Tapi saya yakin semua WNI yang tinggal di Bahrain itu memiliki nomor induk kependudukan. Jumlahnya ada kurang lebih 7.000 orang, Pak, WNI yang tinggal di Bahrain. Oke, artinya dari kedutaan besar itu hanya mengontrol dari hasil kerja pemerintah Bahrain, Pak ya? Ikut partisipasi, cek. Iya, betul. Oke. Betul. Oke, pemirsa, inilah tadi diskusi dengan Bapak Duta Besar kita yang luar biasa, terus gerak untuk kepentingan masyarakat Indonesia di luar negeri. Saya juga masih akan menanyakan bagaimana strategi perlindungan. Nah, ini sekarang perlindungan warga negara Indonesia yang diterapkan oleh Dubes selama masa pandemik ini, Bapak. Jadi masa pandemik ini kira-kira bagaimana strategi Bapak untuk melindungi warga negara Indonesia yang ada di Bahrain? Baik, Pak. Terus terang perlindungan WNI adalah prioritas kerja kami, perlindungan dan pelayanan WNI. Jadi untuk melindungi WNI pada masa COVID ini, tentu saja pertama kami melaksanakan arahan yang diberikan oleh pusat, kemudian kami jabarkan di sini, Pak. Pertama kami membentuk yang namanya Satgas COVID-19 KBRI. Itu tugas pertama yang kami lakukan adalah mendata semua WNI yang ada di sini. Karena tidak semua WNI yang tinggal di Bahrain itu mendaftarkan dirinya, baik nama, alamat, maupun nomor telepon. Jadi kami data, jadi dari data tersebut kami masukkan dalam list untuk bisa kami hubungi setiap saat, baik melalui telepon, WA, maupun melalui website kami yang ada di sini. Kemudian bantuan yang kami berikan, kami akan memberikan bantuan sekiranya mereka memerlukan bantuan. Lalu untuk WNI yang terkena COVID, itu kami pantau. Di sini info yang kami dapat, mereka mendapat perawatan gratis, Pak. Jadi bantuan yang mereka perlukan, kami data, kami memberikan bantuan. Biasanya bantuan yang diperlukan adalah logistik. Jadi sementara bagi mereka yang tidak menderita COVID karena diputus di PHK atau tidak dibayar selama kantornya tutup, itu memerlukan bantuan logistik, itu kami berikan secara cuma-cuma.
kami datangi tempat tinggalnya, kami datangi penampungannya, dan bahkan apabila mereka lewat ke kantor kami, mereka menunjukkan identitas, saya warga negara Indonesia, kami memerlukan bantuan, itu kami berikan bantuan on the spot. Jadi demikian Pak yang kami lakukan. Ya, artinya ini sumber dana dari Indonesia Bapak ya. Bagaimana kalau sumber dananya dari Bahrain itu ada lagi nggak kira-kira? Bantuan-bantuan. Bagaimana Pak? Mau diulangi Pak? Maksud saya gini Pak, yang Bapak berikan tadi sumber dananya dari Indonesia, dana dari Indonesia Pak ya? Iya, ada anggaran. Ya, anggaran. Yang saya pertanyakan, apakah pemerintah setempat Bahrain ini juga memberikan istilahnya support warga negara Indonesia yang ada di sana, termasuk umpamanya memberikan sembako dan seterusnya itu? Ada Pak. Jadi ada beberapa kemarin yang terakhir yang cukup baru itu ada bantuan dari pemerintah setempat dari provinsi Kota Manama, namanya Provinsi Manama Pak. Itu memberikan cukup besar berupa logistik Pak. Jadi bukan berupa uang tunai, bukan. Bantuan logistik itu diberikan untuk 200 orang. Lalu di sini kami juga mempunyai organisasi namanya Bahrain Indonesia Friendship Society Association. Itu mereka juga menggalang bantuan untuk diberikan kepada warga negara kita di sini yang membutuhkan. Jadi tidak hanya dari pemerintah kita saja, pemerintah Bahrain melalui pemerintah provinsi maupun organisasi sosial juga memberikan perhatian pada para WNI kita di sini, selain pada warga negara asing juga yang tinggal di sini, diantaranya India juga mendapat perhatian dari pemerintah Bahrain. Demikian Pak. Terima kasih. Itu salah satu problem juga, mudah-mudahan Bapak persoalan TKW juga. Bagaimana persoalan TKW yang ada di Bahrain mengatasinya juga. Ini karena simpang siur keluar masuknya TKW itu ya cukup kemarin sebelum COVID itu mungkin juga banyak Pak. Bagaimana ini Pak, ini ya. Baik Pak, terima kasih. Ini satu hal yang ingin saya sampaikan di sini, mohon izin Pak. Ya. Jadi seperti kita ketahui permasalahan PMI sekarang istilahnya bukan TKW lagi Pak, maaf. Jadi istilahnya pekerja migran Indonesia, yaitu pekerja perempuan kita utamanya yang banyak menjadi masalah. Itu seperti kita ketahui sejak bulan Februari, sejak tahun 2015, itu sudah dihentikan pengirimannya ke semua negara Arab termasuk Bahrain. Namun demikian, larangan itu dilanggar Pak. Jadi meskipun ada larangan, itu hampir setiap bulan atau setiap minggu bahkan, itu banyak PMI tenaga kerja wanita kita yang masuk ke Bahrain. Itu tidak ada perjanjian Pak, perjanjian kerjanya. Jadi itu menyulitkan kami untuk menyelesaikannya. Kemudian yang saya ketahui dari wawancara dengan kami punya shelter di sini Pak, menampung pelarian PMI yang melarikan diri dari majikannya maupun dari pekerjaannya. Karena apa? Karena berbagai macam persoalan, diantaranya tidak digaji, tindakan kekerasan, kemudian sexual harassment. Nah itu yang masalah yang kami hadapi. Jadi para PMI yang masuk ke sini setelah tanggal 2015 itu oleh pengirimnya dari Jakarta itu dilarang menghubungi KBRI. Itu masalah besar kami di sini. Jadi kami tidak tahu di mana mereka berada. Tahu-tahu pagi-pagi mereka sudah menunggu di pintu gerbang, minta perlindungan. Itu yang kita tampung, kami punya shelter dan kami bantu semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalahnya. Alhamdulillah, pemerintah Bahrain cukup banyak membantu kami sehingga permasalahan PMI wanita ini bisa terselesaikan dengan baik. Oke. Itu. Berarti ya, itu termasuk
problem yang cukup rumit Pak, karena tidak terdata, tahu-tahu keluar masuk seenaknya saja, kan begitu Pak ya? Iya, iya. Nah, mungkin kebijakan apa atau strategi yang Bapak pakai untuk bila ada WNI, apalagi ada WNI yang terpapar COVID, itu yang pertama. Yang kedua, WNI atau tadi istilahnya apa Pak ya, yang wanita tadi, migran, migran pekerja migran Indonesia, WMI tadi yang terpapar COVID, apalagi tidak terdata Pak. Kira-kira kan agak menyulitkan dubesnya ini. Bagaimana kira-kira? Atau ada call centernya atau bagaimana dia? Baik. Jadi begini Pak, untuk PMI yang kebetulan tidak terdaftar, itu kami mempunyai komunikasi yang sangat baik dengan pemerintah Bahrain. Jadi setiap ada PMI kita yang terpapar dan dirawat di rumah sakit, itu melalui Kementerian Luar Negeri, mereka mengirim nota kepada kami, memberitahukan bahwa ini loh ada warga negaramu yang terkena COVID, sekarang ada di sini. Nah kemudian para PMI yang terpapar COVID, yang memiliki inisiatif untuk menginfokan kepada kami memantau, kami monitor, bahkan kami berusaha mendatangi rumah sakit di mana dia dirawat. Jadi kami menyampaikan melalui perawat yang ada di situ, kami sampaikan sekiranya WNI ini perlu bantuan atau perlu apalah yang dia perlukan, silahkan menghubungi KBRI. Telepon kami 24 jam Pak, bisa tersambung dengan para WNI tersebut. Dan saat ini ada 3 orang Pak yang dirawat di rumah sakit, yang 2 ringan, sudah boleh sudah bisa hampir beraktivitas seperti biasa, yang 1 agak parah. Nah untuk mereka ini ada penggalangan dana yang dilakukan oleh para WNI untuk menyumbang mereka. Demikian Pak. Oke, secara makro Pak, di pemerintah Bahrain itu kira-kira perharinya itu peningkatan COVID itu bagaimana Pak? Ini Pak, Bahrain juga sama dengan negara lain. Jadi pada minggu-minggu ini terjadi peningkatan yang luar biasa, hampir 100% Pak ya. Untuk hari ini tercatat di koran, untuk kemarin Pak, data kemarin itu 531 orang kalau tidak salah. Sehari sebelumnya mencapai 658 orang. Kemudian minggu lalu itu hanya sekitar 300. Seminggu atau 2 minggu yang lalu 300. Jadi pada minggu-minggu ini mengalami kenaikan peningkatan infeksi akibat COVID yang luar biasa. Jadi itu hampir mencapai 100%. Atau provinsi aja Pak? Satu provinsi Bapak di Bahrain Pak, di Bahrain sendiri. Oh Bahrain ya. Oke, terima kasih Bapak. Ini maksud saya salah satu pencerahan kita agar masyarakat Indonesia juga paham ternyata peningkatan itu di mana-mana terus bergerak, karena tidak aja di Indonesia saja Pak ya. Saya kira itu. Selanjutnya Pak, saya perlu tahu persepsi masyarakat Bahrain tentang Indonesia Pak ini. Nah, jadi masyarakat Bahrain, apalagi orang Indonesia yang ada di sana hampir berapa tadi? Sekitar 7 ribuan Pak ya, kurang lebih. Kira-kira bagaimana persepsinya Pak? Ini pertanyaan menarik ini. Pertanyaan menarik Pak. Jadi begini, kedutaan Indonesia itu kami katakan masih sangat muda Pak. Di sini baru dibuka tahun 2010, meskipun hubungan diplomatik kita sudah dibentuk sejak tahun 76. Dulu penugasan pertama saya di Kuwait itu merangkap Bahrain tahun 89 Pak. Saya sering wirawiri dari Kuwait ke Bahrain Pak. Kuwait Bahrain karena di cover. Nah baru pada tahun 2010 ini kedutaan besar Indonesia dibuka di Bahrain, sementara Bahrain membuka kedutaannya di Jakarta tahun 2018. Nah, hubungan kita sangat baik, bahkan boleh dikatakan mesra Pak ya dengan Bahrain.
Lalu persepsi masyarakat Bahrain tentang Indonesia itu cukup bagus. Kita tidak ada masalah di sini. Setiap persoalan yang kita hadapi, kita minta bantuan untuk menyelesaikan dengan tangan terbuka mereka membantu sehingga masalah bisa diselesaikan dengan cepat. Kemudian dari sisi turisme, ini setiap tahun ada peningkatan turis dari Bahrain berkunjung ke Indonesia, terutama ke Bali. Bahkan sudah sejak 10 tahun yang lalu sebenarnya mereka mengenal Bali Indonesia. Mereka mengharapkan kapan kedutaan Indonesia dibuka, dan alhamdulillah kita buka tahun 2010. Dan hal lain, ketika saya belanja bukan belanja, saya jalan-jalan ke Bahrain, ketika ditanya, kamu dari mana? Oh, saya dari Indonesia. Oh, orang Indonesia lurus-lurus, nggak ada masalah di sini. Kami suka Indonesia. Jadi begitu, Pak. Nggak ada masalah kami di sini. Ya, saya kira terima kasih sekali, luar biasa. Ini penjelasan ini mudah-mudahan bisa untuk membuat pencerahan masyarakat Indonesia, Pak, dimanapun berada. Dan kita bisa mengkolaborasikan bagaimana COVID-19 itu perkembangan atau terus meningkat atau tidaknya di negara Bahrain yang Bapak Dubes bisa menjelaskan lebih jauh tadi. Untuk itu saya akan persilahkan untuk Mbak Rona untuk menjelaskan apa ini kira-kira komentar netizen. Sebentar Pak, ini ada komentar netizen. Kira-kira apa kira-kira? Ya, terima kasih Pak Leles. Nah, ini ada beberapa macam komentar dari netizen terkait dengan tema yang kita bahas tadi. Mari kita lihat komentarnya apa saja. Ya, baik, ini ada dari Febrio Fadliwayan Pratama. Beliau bilang rasanya habis divaksin gampang lapar, 2 hari badan ngantuk. Oh. Ini ada lagi listrik sehat, cepat vaksin, cepat optimis. Kemudian dari Jabar CH, nunggu izin majikan untuk divaksin. Oh, jadi ada juga yang nunggu izin majikannya untuk divaksin. Lalu ada lagi? Ya, baik. Ya, cukup. Yaitu komentarnya juga menarik-menarik semua ya. Nah, lalu selanjutnya bagaimana kira-kira tanggapan Pak Dubes? Tanggapan Pak Dubes, silahkan bagaimana menurut Bapak komentar netizen tadi? Baik. Ya, baik. Mengenai side effect setelah divaksin ya. Iya, betul. Diri saya dan teman-teman di sini. Vaksinasi pertama itu saya tidak ada efek apa-apa sama sekali. Nah, baru setelah divaksin yang kedua, 24 jam kemudian badan saya demam kedinginan. Nah, itu saya minum obat Panadol dan Fluteps ya. Pagi harinya bangun tidur oke. Nah, untuk tadi yang menunggu majikan izin divaksin, itu biasanya tergantung majikannya, karena di sini masih majikan itu berkuasa penuh terhadap tenaga kerjanya. Namun demikian, seandainya menemui masalah tidak diizinkan dan sebagainya, saya menghimbau kepada para PMI di Bahrain untuk menghubungi kami. Nanti kami akan menghubungi majikannya, kami akan meminta majikannya agar PMI-nya atau tenaga kerja wanitanya izinkan untuk divaksinasi. Kami akan berusaha seoptimal mungkin agar para WNI di sini dapat divaksinasi dengan cepat. Jadi itu jawaban saya. Silahkan menghubungi KBRI, berikan nomor teleponnya. Kami akan menghubungi majikannya agar mengizinkan PMI-nya untuk segera divaksinasi. Oke, terima kasih Pak Dubes yang luar biasa bisa bincang-bincang. Saya mengucapkan sangat bangga Bapak luar biasa memberikan pencerahan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, bahkan mungkin masyarakat Indonesia yang ada dimanapun berada, untuk perbandingan bagaimana COVID-19 ini di negara-negara lain ada apa
dan seterusnya bagaimana, apalagi sosok Bapak Dubes yang sudah beberapa kali melalang buana di negara Arab terutama. Ini hebat sekali. Mudah-mudahan sehat terus Bapak. Saya dari TV Link mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan masyarakat Indonesia khususnya Bapak Dubes sangat berbahagia dan terus sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.